Berani nggak baca ayat 43? Berani nggak? Dibaca dulu sebentar, jangan diputus-putus. Berani nggak baca ayat 43? Berani nggak? Tunggu. Haleluya. Berani nggak haleluya baca ayat 43? Berani nggak? Ketakutan si Juma ini. Enggak. Saya justru tanya sama Anda. Berani nggak Anda membaca ayat 43? Dari tadi kau nanya mau aku ngomong bicara. Itu kan? Lihat, Pak. Ini pekerjaan Paulus, suka menghembur. Ayo haleluya, dibaca dulu ayat sucinya Suma. Pekerjaan iblis itu suka menghembus-hembuskan kebohongan. Inilah dia. Baca ayat 43, berani nggak? Al-Haqqa ayat 43. Nah itu, dihujati. Ini pekerjaan iblis. Ini pekerjaan iblis. Dia sengaja tidak mau baca ayat 43. Kenapa? Karena dia iblis. Dia ingin menyesatkan orang. Ini iblis ini begini pekerjaannya. Pekerjaannya kayak pekerjaan Paulus. Kamu mirip sekali dengan Paulus. Mirip sekali. Hal yang mau saya baca ayat suci. Mirip sekali. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Mirip sekali. Juma. Yang mau dibacakan kau ketakutan. Bukan ketakutan. Kamu yang tidak mau baca ayat 43. Berani nggak kamu baca ayat 43? Berani nggak? Iya, apa bedanya? Si sudah 43 kan 44, 45. Baca dulu ayat 43. Baca dulu. Aduh, ya udah saya baca, kau diam ya. Kau ini memang Oke. macam anak kecil kau. Tolong hormati, ini bukan cuma kamu yang muslim, ini teman-teman kami, ini ayat-ayat teman enggak, kami. saya menolong kalian dari cara kalian nipu-nipu kamu ditertawakan gitu. Kami adalah Tuhan Yesus. Ini yang perempuan, kamu sebagai perempuan tidak malu punya saudara penipu kayak begini? Nggak malu? Nggak malu? Perempuan kamu nggak malu? Sudah nggak malu punya pipikan saudara kayak Paulus licik begini, nggak malu? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan itu dari Allah. Kan gitu poinnya. Terus kemudian di dalam pengajaran Lukas di Kisah Para Rasul 8, di situ kan jelas Filipus memberitakan Injil Yesus. Lalu pengakuan Yesus sendiri dalam Yohanes 17 nomor 8 dan nomor 24, Yesus itu menerima firman dari Tuhannya dan dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri melainkan apa yang diterima. Tetap di sebentar, Bang Biel, saya mau berkata dulu, jangan sampai itu ya, jangan sampai ini keterusannya. Jadi tadi Bang Juma bilang bukan berkata-kata daripada dirinya sendiri. Bang Juma juga harus tahu, Bang Juma yang terhormat ya, siapa Yesus itu ya. Yesus itu adalah role model untuk kita seorang orang Kristen ya, bahwa dia adalah manusia dengan keilahiannya ya. Jadi kalau dia sedang berkata itu, dia sedang berkata sebagai role model manusia ya, untuk mengatakan bahwa firman-Nya itu dari Allah ya, dari dirinya sendiri. Silakan Bang Bill, lanjut, terima kasih. Mantap, Fortuna itu jelas. Jadi Yesus itu mempunyai dua natur. Ketika dia berkata itu, dia menuju. Makanya saya tanya, jangan kau coba-coba merubah nama Yosua Mesia itu kepada Isa Al-Masih yang tidak mempunyai arti. Makanya kau kebingungan bahwa Yesus mempunyai dua natur, kemanusiaan dan keilahian. Di sini saya akan jelaskan. Silakan. Apalagi kau mau bertanya, giliran kau dengan haleluya nanti ku kasih. Iya, jadi gini teman-teman, yang mengatakan Yesus itu punya sisi keilahian kan ada ajaran dari kalian, dari ajaran dari kalian. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya punya sisi keilahian. Jangankan 100%, 0,1% aja Yesus tidak pernah ajarkan itu. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada siapa? Orang Farisi. Sementara orang Farisi ini siapa? Paulus. Waspadalah kepada ahli Taurat. Siapa orang ahli Taurat ini? Paulus. Urusannya sama Paulus. Sehingga di mana dikatakan Paulus orang Farisi? Loh, dia sendiri mengatakan Paulus orang Farisi, bahkan dia mengaku dari Benyamin loh, Bang. Oke. Farisi itu apa itu? Golongan, itu suku atau apa itu? Farisi. Itu suku, golongan itu.
Nah, kita nggak usah ke sana. Paulus mengakui bahwa dirinya adalah orang Farisi, gitu loh. Sekarang saya tanya. Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus memproklamirkan dirinya orang Farisi. Yesus mewaspadai murid-muridnya. Kamu buktikan dulu ayat kamu mengatakan begini. Statement saya ya, cuma ketika ada di dalam Al-Quran kamu mengatakan bahwa ada orang yang menulis dengan tangannya sendiri, lalu dia berkata bahwa ini daripada Allah. Kamu cari di dalam ayat Alkitab, orang itu mengatakan kitab ini dari Allah. Kalau tidak, sumber masalah ini sehingga kalian main tuduh adalah Allah Subhanahu wa taala. Supaya kamu harus bela Allah kamu. Bang. Bela Allah kamu. Tunjukkan bahwa perkataannya benar, saudaraku Suma. Silakan. Begini, Bang Billy. Pertama, Yesus itu memiliki pengajaran independen dan tidak pernah memberikan legitimasi terhadap Paulus, Lukas, Markus, dan seterusnya untuk menulis. Kan gitu. Justru yang dipanggil itu adalah Filipus. Coba Anda lihat dalam Yohanes 1. Filipus, ikutlah kepadaku, kan gitu. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus sedang memberitakan Injil Yesus. Berarti Yesus memang menerima firman. Dan Yesus mewanti-wanti pengikutnya agar waspada kepada Farisi, kepada orang Saduki, kepada ahli Taurat. Simpel dulu. Kenapa? Satu-satu saya tulis ya. Ada orang, ada yang ngaku bahwa kitab ini dari Tuhan. Nah, itu perkataan siapa di ayat berapa? Saya tulis dulu, kau jawab dulu itu. Siapa orang yang mengatakan ini kitab dari Tuhan? Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Itu kan pengakuannya Paulus sendiri yang ngaku itu, Bang. Nah, yang saya tanya, Paulus yang mengaku Bapa. Di dalam kitab kamu mengatakan ada orang yang menulis kitab, kemudian orang itu mengatakan bahwa kitab ini dari Tuhan. Siapa orang itu? Ya Paulus sendiri. Nah, makanya kalian mana perkataannya? Ditulisnya Paulus sendiri mengatakan demikian. Boleh Bang Zuma biar saya juga cross check. Terima kasih Bang. Nah, sekarang pertanyaannya terbalik nih. Ayatnya di mana Bang Zuma? Kisah Para Rasul berapa? Saya miss tadi ada tamu. Maksudnya gimana ini? Kan tadi kalian mengimani mengatakan Kisah Para Rasul mengatakan Paulus adalah apa? Kita baca kitab itu, kita baca ayat kamu. Efredo, itu terdapat dalam kitab surat berapa tadi yang kau baca? Itu kitab yang di kita baca ayatnya ini. Kita buktikan dulu kitab kamu ini. Al-Baqarah 79 Bang brother. Al-Baqarah 79 katanya tadi. Iya, 9. Iya, silakan. Kita baca satu persatu ini. Iya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah. Pertanyaannya, siapa orang itu yang menulis dengan tangannya sendiri lalu dia bilang ini dari Allah? Ayo. Paulus sendiri kan yang mengakui. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ini tuduhan buta ini. Ini letak permasalahan ini. Loh, dia menyampaikan itu berdasarkan apa? Ya, ayatnya di mana? Karangan atau firman Tuhan? Di mana ayatnya? Memang. Cuma tolong Kisah Para Rasul. Tulisannya dia sendiri. Tapi dia di mana dia bukan firman Tuhan? Ini dari Tuhan. Hah? Bukan dari Tuhan gitu. Loh, dari mana dia mengatakan kitab ini dari Tuhan? Mana? Pertama dia mengaku rasul. Dia mengaku rasul. Ayatnya. Kemudian di dalam pengakuannya dia mana pengakuan rasul? Surat pertama kamu belum jawab, surat Al-Baqarah 7 ya. QS 2 kamu belum jawab. Yang kedua, kamu sudah tambah persoalan. Paulus mengaku rasul. Ayat berapa? Ya, aku lebih hebat daripada rasul-rasul yang ada. Itu pengakuan dia. Tolong brother, itu pengakuan dia. Mana ayatnya? Dia mengaku. Brother Dia mengaku. Jawab, brother. Mana ayatnya? Dia mengaku rasul sendiri kok. Ya, mana ayatnya? Mana ayatnya? Biar saya buka dulu, brother. Tunggu. Dengarkan dulu. Sebelum saya menjelaskan ini terlebih jauh, dengarkan dulu. Paulus itu Anda imani sebagai rasul, apakah karena dia itu tidak membawa Kamu jelaskan dulu statement kamu. Paulus mengaku rasul, di mana ayat itu? Tadi
Tadi aula kamu tadi menuduh bahwa ada orang yang mengaku bahwa ini kitab dari Allah, tidak ada apa. Sekarang kau dapat persoalan. Kamu Paulus mengaku rasul. Enggak, bukan persoalan. Saya cuma pelan-pelan aja. Sabar. Saya akan terangkan kepada saudara sekalian. Satu, misalnya di dalam 1 Korintus 4 nomor 15 nomor 16. Oke, baca 1 Korintus. Paulus mengaku rasul dalam 1 meskipun kamu ada 10.000 guru dalam Kristus, tetapi akulah Paulus yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Oke, itu jauh. Oke, apa di situ ada pengakuan bahwa dia adalah rasul? Ini bukan rasul lagi, ini bapak, dia ngaku Tuhan. Di 1 Korintus 4 ayat berapa tadi? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 4 ayat berapa tadi biar kita baca? Lah, kan Yesus mengatakan begini, Bang. 1 Korintus 4 ayat berapa tadi, brother? Biar saya baca. 1 Korintus 4 15 sampai nomor 16. Kan Yesus mengatakan 15 sampai 16. Saya akan bacakan biar saya juga mau mengerti isi ayat itu. Ya, 1 Korintus 4 15 sampai 16. Jangan langsung diituin dulu. Mohon maaf. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Ya, jadi brother Zuma harus tahu apa arti dari ayat-ayat ini, ya. Karena begini, makanya tadi saya mau mengatakan kepada brother siapa itu tadi ya, yang mengatakan Saulus gitu ya. Jadi maksudnya Saulus itu dari Paulus ya. Harus tahu apa background atau sejarah dari Paulus sendiri. Jadi jangan menuduh kalau ini 1 Korintus ya, atau ayat-ayat dari para rasul dan Korintus itu dari Paulus ya, dia ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ketika perjalanan di Damsyik tadi. Makanya dia bertobat dan melanjutkan pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus seperti saya juga mengikuti pengajaran Yesus. Saya juga bisa dapat berkata ya, bahwa kalau kamu dididik ya, kamu didik beribu-ribu pendidik ya dalam Kristus, kalau engkau tidak percaya ya, kamu tidak mempunyai banyak bapa ya, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Kamu harus tahu hanya punya satu bapa yang diajarkan oleh Yesus itu ya. Karena akulah dalam Kristus, aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan ya. Akulah, katakanlah saya ya, Fortuna ya, menerima Yesus Kristus ya, yang Yesus Kristus itu telah menjadi bapamu yang oleh Injil yang diberitakan kepadamu. Kenapa? Karena Kristus itu sendiri adalah firman Bapa. Begitu cara membacanya di dalam Alkitab kami. Brother Zuma. Jadi tapi kan Yesus minta waspada kalau ada yang mengaku bertemu Mesias. Jangan kau percaya. Kan gitu menurut Yesus. Kita ke topiknya ya. Sekarang Zuma mengatakan bahwa Paulus mengaku rasul dengan alasan dengan dia mengatakan bahwa dia adalah Bapa. Apakah bapak-bapak gereja atau bapak-bapak yang ada di gereja itu sebagai bapak gereja atau tua-tua gereja itu adalah Tuhan bagi jemaatnya? Itu yang kamu harus paham ketika menggunakan istilah bapak. Maksudnya gimana? Paulus dalam gereja itu huruf kecil, Mas Bro. Nggak ada hubungannya itu. Yunani dan Ibrani nggak kenal huruf kecil huruf besar, Bung. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44 ya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapak yang dimaksud di sini nggak mungkin Tuhan, tapi manusia yang kemudian keinginannya diikutin, dan inilah yang terjadi. Brother Billy, tolong itu konteksnya iblislah yang menjadi bapamu. Brother Haleluya, tolong itu konteksnya iblislah yang menjadi bapamu. Ya kita uraikan aja, itu pasti kenanya ke Paulus. Baca dulu, baru masuknya ke konteks itu. Jangan main ambil ayat. Sekarang ini Paulus mengaku rasul di mana? Tidak terjawab ya. Satu. Ada dalilnya banyak, Bung. Dalilnya Paulus mengaku rasul. Ya Allah ya Karim. Coba sedikit dulu, Billy saya dulu sedikit, ya kan? Galatia 1:13, 1 Timotius 1:13, 1 Korintus 15, nomor 8, nomor 9, Kisah para 9, 1-2. Paulus mengaku rasul. Di mana? Halo Juma. Saya sudah tunjukkan dalilnya, Bang. Sebentar, konteksnya kita buka satu-satu. Sebentar dulu, Billy. Konteksnya tadi ya, siapa yang mengada-ngadakan kebenaran dari Allah? Kenapa Juma atau Islam tidak fokus kepada Al-Haqqa ayat 44?
Dan Gak usah sekiranya ke Al-Quran, gak usah ke Al-Quran dulu. kalau Kalian begitu gak ada kalau ilmu. kita dong. Begini, kalau tidak usah ke Gak usah ke Al-Quran, ini dulu kita selesaikan Al-Baqarah 79 ini dulu. Dengarin cuma. Kau tadi membawakan konteksnya itu kan dari Al-Quran. Ya toh? Yang mengadakan kebenaran dari Allah itu. Makanya Ya konteksnya coba. memang Paulus. Kenapa kau takut? Kenapa kau dengarin dulu. Memang Paulus yang mengadakan itu. Al-Haqqah ayat 44. Dan sekiranya Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, oke? Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Pertanyaan saya. Aduh, itu berita lama, itu sudah dikaji berapa kali. Loh, kok berita lama ini ayat Al-Quranmu? Justru yang mati diracun itu yang minum anggur sebelum disalib mati dia. Kamu kok seperti anak kecil sih, terguncang terus. Bukan. Satu-satu aja dulu, Bang. Hah? Dengarin dulu. Itu sudah pernah dibahas kok, diulang lagi. Yang kau ceritakan juga udah dibahas itu beribu kali kalau masalah. Mana ada sekarang yang kita bahas. Brother Haleluya, Al-Haqqah berapa? Al-Haqqah ayat 44. Oke, terima kasih. Ya, satu-satu aja dulu, pembuktian Al-Quran aja dulu, bahwa mereka menulis dengan tangan mereka sendiri. Iya, benar. itu aja Dari dulu. Al-Quran, Kenapa salto? Makanya dari Al-Quran konteksnya Al-Haqqah 44. Apa salto melindungi Paulus. Kemana-mana kalian perginya. Enggak begitu. Kamu harus tahu. Enggak, kita lihat Al-Quran itu wahyu dari Allah. Kamu harus wahyu Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Yang terhormat kamu harus tahu. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Baca langsung ayatnya terus ke bawah. Baca terus ayatnya ke bawah. Jangan cuma ngambil ayat 44. Dengarin dulu. Wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi di Khaibah. Inilah kenapa larinya ke sana, Bung? Kenapa kau takut? Kan langsung takut kau. Bukan takut sama saya. Ya sudah kau diam dulu. Gak ada takut samamu. Dengarkan Mazmur 69 nomor 21. Dengarkan. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Siapa yang minum anggur asam sebelum dia disalib? Siapa? Dengarin. Jadi nggak usah lari ke situ. Konteksnya dari ayat Al-Quran. Ya kan? Lebih nggak usah lari ke situ. Konteksnya juga Al-Quran itu, kalau Al-Quran yang Anda bawa itu sudah sangat jelas. Kalau sudah jelas, sudah jelas kan? Wa innahu latazkiratul lil muttaqin, dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, dengarin gantian kita ya. Lari kan dari Paulus, lari kan? Konteksnya tadi menghindar dia. Tidak ada lari dari Paulus. Sekarang begini aja. Konteksnya tadi itu sudah jelas. Lari guys. Lari kencang kali lari kalian. Al-Baqarah mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yakuna hadza min indillah. Aku bacakan ini. Paulus menulis surat bukan dari Allah, tapi ngarang bebas. Kalian hindarkan itu kan? Tidak ada Paulus mengarang bebas. Paulus itu yang aku menulis bukan disebabkan karena firman Tuhan, tapi orang bodoh yang ingin bermegah. Itu perkataan Paulus sendiri loh. Gantian kita bicara, Juma, gantian kita bicara. Dengar ya. Konteksnya tadi kan dari ayat Al-Qur'anmu. Kalau kau katakan saya lari, justru kau nggak relevan. Justru konteks kau dari ayat Al-Quran, makanya saya buka Al-Haqqah dari Al-Quran. Itu sangat relevan loh. Kalau kau punya akal gitu loh. Oke, izinkan kan kamu menuduh. Saya bela Al-Quran nih. Tunggu saya selesai bicara. Bang Zuma lah dengan saudara-saudara Bang Zuma menuduh. Iya, makanya kami di sini mau mengklarifikasi. Iya, tujuan itu makanya tidak ada yang menuduh, kami tidak menuduh Bang Zuma dan kawan-kawan, tapi kebalikannya demikian, ya. Oke, dengarin Juma. Ya memang fakta. Mari kita uraikan faktanya. Sekarang Bang Zuma mengatakan fakta, tapi katanya tidak menuduh. Bagaimana Bang Zuma? Sebentar Ibu. Iya kan? Jelas sekali Nabi palsu itu dituduhkan kepada baginda Rasulullah SAW. Tengok aja nih si teman kamu ini Halilintar. Dia ingin membuktikan Nabi palsu itu adalah Rasulullah. Tengok aja. Padahal yang terpapar di sini adalah Paulus. Dengarin dulu, konteksnya tadi diambil dari ayat Al-Quran. Ada di sana tuduhan, oke? Ya, kitab yang ditulis dengan tangan sendiri. Kitab mana itu? Dengarin dulu. Dibilangnya di Al-Baqarah 79. Balik aja lagi dulu deh ke Al-Baqarah 79 itu. Nah, justru Juma tidak relevan dari ayat Al-Quran. Kau lari ke Bible. Itu justru nggak relevan.
Oh, karena Bibelmu itu tulisan tangan manusia biasa, bukan nabi. Makanya kita buktikan. Kitabmu itu karangan, Bang. Kitabmu itu karangan manusia, bukan wahyu. Juma. Bang Juma ada masalah. Allahu Akbar. Ada masalah dengan demikian. Kalau kami memberitahu dari pandang orang Kristen mempercayainya bahwa Paulus itu adalah penerus ajaran Yesus, ya. Dari mana ke mana Paulus penerus? Ada aja Mbak ini. Jadi Juma, seperti yang kalian tuduhkan di dalam mengatasnamakan Al-Quran, itu kan tidak etis. Iya, jadi kita buktikan Juma ya siapa yang mengada-ngadakan ya tentang kebenaran Allah. Buktikan aja dulu satu-satu biar enak. Baca ya, wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit akibat makanan yang saya konsumsi dari Khaybar. Inilah saatnya urat nadiku akan terputus. Oke? Makanya kita baca Al-Haqqah 44. Dan sekiranya Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, ya, maka kami akan memotong urat jantungnya. Ayo, mana yang lebih relevan dengan siapakah yang sebenarnya orang yang mengada-ngadakan? Tidak ada hubungannya ayat itu dengan hadits itu, Bung. Ayat Al-Haqqah itu menjelaskan wa innahu latazkiratul lil muttaqin, dan sungguh Al-Qur'an itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Itu bukan kedustaan. Bukan. Itu bukan. Loh. Wa innahu lahaqqul yaqin, dan sungguh Al-Qur'an itu kebenaran yang meyakinkan. Di ayat yang sama, surah yang sama kamu baca. Tidak ada hubungannya itu. Cuma Al-Haqqah 44 begini. Kau jangan ngarang. Dan sekiranya Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas kami, ya itu. Jadi kau jangan ngarang. Oke. Terus, kemudian sekiranya itu kan pertanyaan andai saja. Kemudian, tapi kan dijawab sendiri dengan Al-Quran itu, haleluya. Dijawab sendiri oleh ayat Al-Quran itu sendiri. Wa innahu lahaqqul yaqin, dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Kau jangan ngarang lah, ayatmu jangan kau ingkari. Loh, ini ayat 51 coba kamu baca, ayat 48 coba kamu baca. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin, dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Haqqah ayat 48 enggak gitu bunyinya. Ini Kau kami jangan juga ngarang. mempunyai ayat Alkitab, Bang Juma. Kalau mengatakan Al-Quran seperti itu, kami juga mengatakan Markus 16:15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah. Kabar baik yang mana? Kabar baik yang mana yang harus disiarkan, kabar Bu? baik itu adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, di mana itu Yesus katakan? Yesus hanya mengatakan beritakanlah Injil. Injil yang mana? Ya Injilnya Yesus, bukan Injilnya Paulus. Dari Allah, ya. Sebarkanlah kabar baik ke seluruh dunia. Sebarkanlah ya. Dan jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku. Itu amanat agung itu, Bang Zuma. Oke. Coba kita masuk ke dalam Matius 23 itu nomor 15. Tolong di Al-Quran Anda aja. Biar kalau Alkitab kami cara pandang kan panik. Al-Haqqah 46. Sesuatu yang saya bacakan ya, Al-Haqqah ayat 46 ya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Pertanyaannya, teruskan ayatnya kamu baca sampai ayat 51. Pertanyaannya, oke, silakan. Siapakah yang nanti mati terpotong urat nadinya? Kita baca. Loh. Wahai yang mati dipenggal itu yang nadinya terpotong di leher siapa? Dengarin dulu. Astagfirullahalazim. Bukhari, yang dipenggal lehernya siapa? Wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi. Ya, yang dipotong nadinya di leher siapa? Itu aja dulu. Ini terputus loh nadi. Sabar, haleluya. Oke, saya jelasin ke buat penonton bahwa di sini haleluya menjelaskan pengakuan daripada keimanan Islam. Bagaimana ke atas kebohongan Muhammad, dia juga merasakan bagaimana apa yang telah dikatakan dalam surat Al-Quran. Dan itu juga yang dirasakan oleh Muhammad di dalam hadis. Mana ada. Saya jelaskan, Bang Billy, saya jelaskan. Saya dikte dulu satu-satu. Apa perkataan Al-Quran haleluya? Kita baca. Oke, saya baca. Pintar kali ya. Kalian itu membodohi diri sendiri loh. Oke, kita dulu lagi, Ma.
Nah ini Al-Quran ini bukan diada-adakan oleh Rasulullah. Sekiranya dia mengada-adakan. Tapi kan Al-Quran itu tidak diada-adakan. Malah diterangkan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Iya, Illa wahyu. Kami tidak bantah, baca dulu apa perkataan Al-Quran. Tiadalah yang dia katakan itu kecuali wahyu dari Allah. Tunggu apa? Kalian ingin membodoh-bodohi umat Islam yang awam. Kami tidak bantah. Sekarang begini, coba. Siapa yang terpotong nadinya antara Paulus dengan baginda Rasulullah SAW? Jawab, yang jujur. Sabar, kami kan tidak, Alkitab tidak berbicara soal jawab dulu. Siapa yang terpotong nadinya? Tunggu dulu. Yang terpotong nadinya siapa? Yesus, Rasulullah atau Paulus? Tunggu, kita lagi gantian dulu satu-satu. Usah banyak mulut kalian, teman-teman. Kamu nggak kita jujur aja. Yang dipotong nadinya di leher itu siapa? Siapa yang mati? Sabar satu-satu, jangan kejang-kejang kamu. Satu dulu. Kamu kasih kesempatan dulu. Haleluya. Fakta yang terpotong nadinya itu Paulus. Haleluya. Bang Bil baca dulu. Kita satu-satu. Silakan. Sabar, baca dulu haleluya. Apa kata Al-Quran dan apa pembuktiannya di hadis? Kita baca pelan-pelan. Baca sampai ayat 51. Astagfirullahaladzim. Baca sampai ayat 51. Jangan memperbodoh diri kalian. Kau bisa diam enggak sih? Macam kecil. Mute aja dulu. Iya, tapi baca sampai ayat 51. Berani enggak? Kau macam anak kecil. Berani nggak baca sampai ayat 51? Iya, nanti saya baca. Kau diam dulu. Baca sampai ayat. Oke. Saya diam. Iya. Oke, dengar ya. Jadi tadi kan sambil makan saya, oke. Jadi kan konteksnya tadi diambil saudaramu dari ayat Al-Quran. Makanya kalau kau lari ke Bible justru tidak relevan. Makanya saya buka Al-Haqqa ayat 44. Dan sekiranya Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas kami, ya, saya lanjut lagi. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Nah, sesudah itu kita buka di hadis di HR Bukhari. Wahai Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit akibat dari makanan yang saya konsumsi di Khaibar. Inilah saatnya urat nadiku terputus karena pengaruh racun. Jadi, yang ingin saya tanyakan kepada kau, wahai Juma Gurunda, relevankah tidak ini? Masuk akalkah tidak ini menjadi seperti nubuatan? Jauh. Enggak ada hubungannya Al-Haqqa. Enggak ada hubungannya Al-Haqqa dengan yang kamu bawa itu. Tadi kau bilang kau memalukan ini. Diam dulu, Kak. Kalian memalukan. Baca ayat Haqqa itu tadi sampai 51. Coba. Dengar dulu. Mana janjimu kau akan baca kasih Gurunda. Ayo. Anak kecil kau. Memang kasih Gurunda ngomong leluasa lah, gimana ini? Saya ajarin. Jadi Al-Quran mengatakan seperti ini. Sekiranya dia mengada-adakan perkataan atas Allah, kami pasti pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukum Rasulullah. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Oke? Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada yang mendustakan. Ya, seperti kamu mendustakan. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Gak ada hubungannya dengan hadis itu. Hadis itu berbicara mengenai ketika Rasulullah diracun pada saat perang Badar. Gak ada hubungannya. Perang Khaibar gak ada hubungannya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mati dengan nadi terputus? Jawab. Sabar. Oke, sudah ya. Sudah. Ayo jawab dong. Jangan giliran sabar. Karena di dalam Mazmur 5 nomor 6 dikatakan, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Nah, Paulus itu gimana keadaannya? Kau diam pilih. Kau diam cuma dengar. Kau bilang tadi begini. Sekiranya, ya kita dengar baik-baik kalimat si Juma. Sekiranya, ya kan? Nah, akhirnya terjawab.
Saya masih merasakan sakit dari racun yang ada di makanan. Nggak ada hubungannya itu, Bung. Nggak ada hubungannya. Itu coba Anda baca ayat 43 apa yang diterangkan oleh ayat 43. Tanzilum min Rabbil Alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Berarti Al-Quran itu bukan diada-adakan oleh Rasulullah. Sudah terjawab di situ. Cuman kamu itu, mohon maaf, kamu itu ingin membahlulkan orang seperti bahlulnya dirimu. Karena terjawab kau takut sih. Enggak ada hubungan. Berarti Paulus fix ya, menulis dengan tangannya sendiri. Tunggu, Suma, hormati ayat Al-Quran, Suma. Justru ayat Al-Qurannya, Billy. Ayat Al-Quran sebelum yang dibaca oleh Haleluya, di situ ayat 43 jelas mengatakan begini, Tanzilum mir Rabbil Alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Oke. Sekarang saya ngomong sama Billy, saya kasih udah terjawab itu. Udah, kau diam dulu, cuma aku ngomong sama Billy. Dasar penipu. Saya kasih analogi nih, Billy. Ya kan? Saya bilang sama kau, Billy. Hey Billy, apabila engkau mengada-ngadakan yang apa kuperintahkan, maka engkau urat nadimu akan terpotong. Nah, sekarang pertanyaannya, tiba-tiba kau Billy mendapat hukuman itu. Jangan mau digiring, Bang Zuma, jangan mau digiring. Tidak ada hubungannya itu, Bung. Justru dengarkan dulu. Justru kejadian yang terjadi di dalam perang Khaybar itu adalah kejadian yang membantah ketuhanan Yesus. Mau tahu? Yesus membangkitkan Lazarus, tetapi Rasulullah Muhammad SAW membangkitkan daging yang sudah dimasak dan berbicara kepada Rasulullah. Itu ajaran yang harusnya kamu dapatkan di sana. Yesus Yesus membangkitkan orang mati, Rasulullah membangkitkan daging kambing yang sudah dimasak. Paham? Oke. Kalah Yesus kan? Daging kambing yang sudah dimasak itu berbicara. Dia mengatakan kepada kalau kamu Tuhan Suma, sabar Suma. Aduh, coba Suma hormati ayat Quran. Kamu ini membantah ayat Quran. Quran sudah bilang kalau ada kalian aja yang memperbodoh diri. Kalian yang memperbodoh diri. Ayat Al-Qur'annya Tanzilum min Rabbil Alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nah sekarang Paulus ini siapa menurut Yesus? Kalian nggak akan sanggup untuk menjawab itu. Kamu tahu nggak backgroundnya Paulus itu siapa? Tahu. Saya tahu. Dia adalah keturunan Benyamin. Roma 11 nomor 1. Aku adalah anak dari Benyamin. Yakub meramalkan keturunan Suma, kita lagi bicara kebenaran Al-Quran. Begitu kan, haleluya? Bahwa keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Paham? Sabar Suma, kita lagi bicara kebenaran Quran. Kau ini Muslim tidak menghormati. Sudah, Al-Quran itu Tanzilum min Rabbil Alamin. Sudah. Berbicara mengenai Khaybar itu beda ceritanya, Bung. Aduh, kejang-kejang kau Juma, santai aja. Kenapa? Kita kan diskusi santai ini, kau kejang-kejang. Iya, santai. Bukan kejang-kejang, saya menerapi otak kalian yang bocor. Paham? Bagaimana kau menerapi kau aja kejang-kejang? Paulus itu siapa menurut Yesus? Tulisannya itu bukan firman Tuhan. Itulah yang disebut dalam Al-Baqarah ayat 79. Sudah. Paulus. Bang Suma, tolong hormati ayat. Baca dulu ayatnya, haleluya. Baca dulu. Justru kalian yang tidak menghormati. Ketakutan. Tanzilum min Rabbil Alamin. Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan semesta alam. Kenapa kalian tidak menghargai itu? Kenapa? Kami menghargai loh, menghargai. Terus kenapa kalian kemudian mencari hadits yang membahas tentang Khaybar? Tidak ada hubungannya itu. Sini mengklarifikasi. Itu beda cerita. Tentang Khaybar itu untuk mematahkan ketuhanan Yesus yang bangkit dari kubur. Cuma bisa nggak gantian ngomong Cuma? Khaybar itu daging kambing yang sudah mati dimasak, bangkit oleh Rasulullah, berbicara kepada Rasulullah, aku ini diracun, aku ini dibumbui racun. Lazarus ketika dibangkitkan enggak. Suma, kita lagi bicara ayat, kamu dong hormati, haleluya. Baca dulu. Justru saya minta Anda yang menghargai loh. Ayatnya sudah sangat jelas.
Bang Juma, Tanzilun min Rabbil alamin. kamu mengatakan menghargai ya. Ini kan terbersit tadi itu ya. Tadi ini kan Sekarang begini, apa hubungannya hadits itu? Apa hubungannya? Sedangkan yang ada di Al-Haqqah itu menjelaskan kalau Rasulullah mengada-adakan. Nah, ternyata Rasulullah tidak mengada-adakan. Kami di Al-Baqarah 79 katanya. Gini, Nah, itu memang Bro Bill, biar saya terangkan hubungan sebab akibatnya nih. Gini ya. Sebentar Fortun. Ya gini ya. Ada sebuah atau seorang, ada kejadian, saya runut terbalik ya. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Kasih saya terangkan dulu. Saya tanya dulu sama Haleluya. Haleluya, apakah Rasulullah Muhammad SAW di Al-Haqqah itu mengada-adakan atau Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan alam semesta menurut Al-Haqqah? Jawab. Itu dulu. Saya jawab ya. Makanya saya ulangin lagi. Di poin terakhir kalimat mengatakan begini. Sekiranya. Tunggu. Sekiranya, tunggu dulu, saya tanya dulu. Jangan memperbodoh diri, saya tanya dulu. Menurut surah Al-Haqqah, apakah Al-Quran itu diada-adakan Rasulullah atau itu adalah wahyu dari Tuhan alam semesta? Jawab. Cuma ini kamu ini Ustaz tapi enggak menghormati. Tunggu, baca dulu ayat-ayatnya. Haleluya, baca. Tunggu Haleluya. Sekarang kenapa enggak berani enggak baca ayat 43? Berani enggak? Dibaca dulu sebentar, jangan diputus-putus. Berani enggak baca ayat 43? Berani enggak? Tunggu. Haleluya. Berani enggak Haleluya baca ayat 43? Berani enggak? Ketakutan si Juma ini. Enggak. Saya justru tanya sama Anda. Berani enggak Anda membaca ayat 43? Dari tadi kau nanya mau aku ngomong bicara. Kan? Lihat Pak, ini pekerjaan Paulus suka menghembur. Ayo Haleluya, dibaca dulu ayat sucinya Suma. Pekerjaan iblis itu suka menghembus-hembuskan kebohongan. Inilah dia. Baca ayat 43, berani enggak? Al-Haqqah ayat 43. Nah itu diloncati. Ini pekerjaan iblis. Ini pekerjaan iblis. Dia sengaja tidak mau baca ayat 43. Kenapa? Karena dia iblis. Dia ingin menyesatkan orang. Ini iblis ini begini pekerjaannya. Pekerjaannya kayak pekerjaan Paulus. Kamu mirip sekali dengan Paulus. Mirip sekali. Kalian mau saya baca ayat suci. Mirip sekali. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Mirip sekali. Juma. Yang mau dibacakan kau ketakutan. Bukan ketakutan. Kamu yang tidak mau baca ayat 43. Berani nggak kamu baca ayat 43? Berani nggak? Iya. Apa bedanya? Si sudah 43 kan 44, 45. Baca dulu ayat 43. Baca dulu. Aduh, ya udah saya baca, kau diam ya. Kau ini memang macam anak kecil kau. Tolong hormati. Ini bukan cuma kamu yang muslim. Ini teman-teman kami. Ini ayat-ayat teman kami. Saya menolong kalian dari cara kalian nipu-nipu. Kamu ditertawakan gitu. Kami adalah Tuhan Yesus. Ini yang perempuan, kamu sebagai perempuan tidak malu punya saudara penipu kayak begini? Gak malu? Gak malu? Perempuan kamu gak malu? Sudah. Gak malu punya saudara kayak Paulus licik begini, gak malu? Satu-satu, nggak usah banyak. Biasanya perempuan itu lembut hatinya, tapi ini kok sama-sama orang licik kayak begini kok diiyak-iyakan. Si Mican juga begitu Bang, cuma kalau mau ngomong sama Mican dulu. Sudah, nggak usah isinya komentar, isinya diskusi pada. Lanjut. Baca ayat 43, coba. Baca ya. Oke. Tenang, kita tenang, tunggu Haleluya, sabar. Tenang teman-teman, ini mau baca ayatnya Suma. Silakan Haleluya dibaca dengan hikmat. Pelan-pelan Haleluya kau baca. Baca auzubillah dulu Bang Haleluya. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Udah. Baca aja. Aduh, tak bisa itu biar dapat hikmat. Aduh, nggak usah banyak ini nyanyu. Langsung aja Haleluya. Kelamaan. Sebentar, ini nomor 43. Ya, mulai dari 43 permintaan. Haleluya, mau keluar sebentar nomor itu. Baca. Oke. Al-Haqqah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dulu. Adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ayat 44. Dan sekiranya apa maksudnya ayat 43? Apa maksudnya ayat 43 itu? Tak dibaca 43 repot. Dibaca ayat 43 maksudnya apa? Al-Quran itu apa? Wahyu dari mana Al-Quran itu? Iya, itu kami tidak bantah. Wahyu dari Tuhan tidak kami bantah. Berarti Anda sudah mengakui kalau Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan alam semesta.
Lalu ayatnya, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, dan sekiranya dia mengada-adakan sebagian perkataan atas kami. Kan gitu, kan sudah terjawab tadi. Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan alam semesta. Kan gitu. Cuma kami tidak bantah itu ayat Tuhan. Kamu yang justru meragukan ayat Tuhan. Loh, kok saya meragukan? Kalian yang salah memahami ayat 44 dengan mengais-ngais hadits, di mana hadits itu justru membuat aib agamamu. Yesus bangkitkan Lazarus, Rasulullah bangkitkan daging yang sudah dimasak. Bilang baca ayat 43. Dengan izin Allah. Kalah kan? Ketika kumawin kau terguncang juga. Aku bingung lihat kau lah. Iya, ini bagaimana kita apanya yang terguncang? Pesan ini hanya ingin saya sampaikan kepada umat Islam. Jangan mau ditipu oleh pasukan Paulus. Jangan mau ditipu. Al-Quran itu jelas diterangkan di ayat 43. Wahyu dari Tuhan alam semesta. Dah selesai. Jadi kami tidak bantah. Kami tidak bantah. Kami tidak berbicara itu bukan atau dari Tuhan. Ya, kami tidak masuk ke situ. Silakan baca itu perkataan haleluya, perkataan Allah. Tolong didengar dengan hikmat. Astagfirullahaladzim. Ayo baca haleluya. Saya kasih waktu ya. Jangan kalian buat saya jadi teringat suatu ceramah. Barang siapa mendengar ayat suci dia kepanasan, berarti itu jin kafir ifrit, ya. Jadi memang Islam, memang kalian itu diajarkan untuk cerdas seperti ular. Cerdik. Kalian itu licik. Dalam kelicikanku aku mencerat engkau dengan tipu daya. Ini yang sedang ingin kalian praktekkan. Baca Zuma gitu terus. Sekarang begini. Menurut teman-teman Kristen saya ini, Al-Quran itu menurut Al-Haqqa ini wahyu dari Allah atau wahyu yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad? Wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Saya ingin menguji kewarasan kalian. Al-Quran ini menurut Al-Haqqa wahyu dari Allah, karena di situ sudah dikatakan tanzilum mir rabbil alamin. Adalah Al-Quran wahyu yang diturunkan dari Tuhan alam semesta, atau Al-Quran itu adalah kitab yang diada-adakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jawab. Sabar. Haleluya. Apa kamu berbicara bahwa ayat itu bukan dari Tuhan? Haleluya. Tidak, saya tidak berbicara. Ya, pertanyaan saya, Anda akui tidak ayat itu bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan alam semesta? Anda akui tidak? Sudah dijawab tadi. Macam mana kecil? Kami kan tidak. Anda akui atau tidak? Loh. Jadi begini. Kamu kan kalau kamu bicara ayat kami nggak pernah kami tanya kamu akui atau tidak. Iya, masalahnya Bang Billy, masalahnya ayatnya sudah sangat jelas. Al-Quran itu diwahyukan dari Tuhan alam semesta. Tapi Anda mencoba lari dari Paulus yang nyata-nyata terciduk dia itu adalah nabi palsu. Anda lari kemana? Ke hadits. Begini. Itu kan sudah jelas tuh. Nah, pertanyaannya yang terpotong nadinya Paulus atau baginda Rasulullah? Jawab. Masalahnya itu tulisan yang ada di kitab Anda tertulis seperti itu. Silakan, siapa yang membantah? Sekarang ini kan saya sudah jelaskan sama Anda, tapi dalam kelicikan Anda nggak mau paham. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan alam semesta. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, dan sekiranya Nabi Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas kami, la akhazna minhu bil yamin. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk melakukan itu. Diterangkan kemudian, wa innahu latazkiratul lil muttaqin, dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang bertakwa. Wa innala na'lamu anna minkum mukazzibin, dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada yang mendustakan Al-Quran itu. Itu ayatnya. Amin. Wa innahu lahasratun alal kafirin, dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Wa innahu lahaqqun yakin, dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Terus kenapa kalian masih menuduh Rasulullah mengada-adakan? Bukan menuduh. Kami kita tidak membahas sekarang yang 44. Nanti kita kasih tahu korelasinya, karena kalian ini gimana? Anda
menyambungkan sebuah cerita yang tidak ada hubungannya. Anda ingin melakukan kelicikan sama seperti Paulus. Tidak ada hubungannya tentang perang Khaybar dengan ayat Al-Quran ini. Nggak ada hubungannya. Awas kau stroke dari tadi ngomel aja kau nggak bisa gantian. Karena kalian itu butuh pertolongan. Sabar semua, coba kita Kalian itu butuh dokter akal. Dan saya hadir di tengah-tengah kalian. Bang Haleluya, baca auzubillah dulu. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Coba. Sabar semua. Nggak ada hubungannya hadis tadi dengan ayat ini. Kalian mencoba untuk menghubung-hubungkan. Kenapa kalian licik? Kalian licik seperti Paulus. Astaga. Tentang Al-Quran ini sudah tamat. Di surah Al-Haqqah ini sudah tamat. Al-Quran itu tidak diada-adakan. Tapi kalian maksa lari ke hadis. Sedangkan harusnya kalian itu malu. Yang terpotong nadi jantungnya itu Paulus. Dipenggal dia. Biasanya orang yang kencang itulah yang malu. Oke. Enggak. Saya sedang menambal kepala kalian yang bocor halus, paham? Kita compare dulu statement kamu bahwa Paulus atau yang ini, gitu loh. Ya, Paulus. Udah, Paulus. Terpotong. Siapa yang mati terpotong nadi jantungnya? Siapa? Jawab. Ya, jelasin haleluya. Gak usah dibaca ayatnya. Hubungan sebab akibatnya aja dibacakan. Gak usah baca ayat. Aduh, Kalau sebab akibat ayat Al-Haqqah ini, kalau sebab akibat Al-Haqqah ini, orang-orang kafir menuduh ini bukan wahyu dari Tuhan. Ini dituduh Rasulullah bahwa Rasulullah itu mengada-adakan Al-Quran. Itu sebabnya. Maka Al-Quran turun. Ini bukan diada-adakan. Ini adalah wahyu dari Tuhan semesta alam. Itu sebab akibatnya. Nggak ada hubungannya dengan perang Khaybar. Di sini berbicara tentang urat jantung, itu center permasalahannya, dan ada yang celaka. Bukan itu dasar Paulus. Kalian sama aja. Kalian sama aja. Ayat ini berbicara mengenai Al-Quran itu diada-adakan atau wahyu dari Allah. Itu poinnya. Tidak ada hubungannya. Sebab akibatnya. Akan jerat kamu dengan tipu Anda daya. itu seperti Paulus licik. Kalian itu Akan aku jerat. Aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kalian ingin mempraktekkan itu. Kalian tidak punya malu. Paham? Dengan ayat yang kita bacakan pertama. Dengarin Ya kembali ke situ surah Al-Baqarah ini. Surah Al-Baqarah ini. Kau nanti enggak Bela Paulus dulu lah. Coba bela Paulus dulu. Coba. waktu kau membalas Juma gitu. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim. Mana ada Rasulullah menulis kitab dengan tangannya sendiri. Hai. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Di mana Rasulullah menulis kitab dengan tangannya sendiri dan di mana Paulus menulis kitab dengan tangannya sendiri? Ayo. Istighfar kau Juma, istighfar dulu. Dasar kondisi, jangan ngomong suaranya digedein sendiri. Ampun. Supaya ini enggak kondusif ini. Aduh, gurunda gua diturunin gimana? Enggak kondusif. Jadi begini. Jadi kita enggak kondusif ini. Jadi begini. Sabar. Oke. Jadi begini, silakan haleluya kau jelasin dulu baru ku naikin kau jelasin dulu ayatnya. Kau baca baru kau jelaskan hadisnya. Baru ku naikin baca. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baca itu bang. Cepat bang haleluya. Coba baca. Aku di surah mana nih biar saya juga ikutan buka. Sabar. Oke. Suaranya kecil. Hilang. Saya udah kedengaran. Oke. Tambah kuat lagi. Surah berapa? Ayat 44. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, oke. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Nah, sekarang kita merujuk dengan argumen si Juma. Seandainya nih, ya toh, kalau tidak dilakukan pasti tidak ada toh akibatnya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan si Juma seandainya. Maka kita baca di sini, ya, di Al-Bukhari, wahai Aisyah, saya masih merasakan sakit dari racun yang ada di makanan pada saat di Khaybar.
dan saat ini saya merasakan dipotongnya urat tali nadiku. Gitu loh. Oke. Jadi kenapa? Saya terangkan sedikit, Bro Bill. Sedikit biar jelas ya. Jadi frame-nya seperti ini gitu ya. Struktur narasi tadi ya. Ada sebuah peringatan seandainya ya, dan berbicara tentang urat jantung. Oke. Yang kemudian ternyata ada seseorang yang mengakui masalah urat jantung juga. Urusan urat jantung terpotong. Jadi matching di sini kan. Yang satu pengakuan memang begitu, yang sebelumnya adalah sebuah peringatan tentang terpotongnya urat jantung, yang kemudian berakhir dengan ya ada sebab akibatnya, itu loh. Jadi ada peringatan, ada yang terkena. Masalahnya apa? Kok bisa matching? Urat jantung itu bukan kebetulan gitu loh. Itu masalahnya. Ya, yang satu itu urat aorta, yang satu itu nadi. Beda. Aorta itu pembuluh darah yang pas setelah jantung keluar itu besar itu. Iya. Lah iyalah, itu bahasanya aja beda itu. Bahasa Arabnya aja beda. Kita nggak berbicara aorta, kita lagi berbicara kenapa ayat apa yang dikatakan ayat Al-Quran itu terjadi sama Muhammad. Kita nggak berbicara katanya tadi membuktikan klaim Al-Quran. Kok ke situ larinya? Enggak, sekarang klaim kita lagi Al-Quran. buktikan apa? Kita lagi bicarakan klaim Al-Quran dan itu terjadi pada Muhammad. Itu yang kita lagi bicarakan. Yang siapa yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, udah dibuktikan. Oke. Sekarang sudah jelas ya. Yang kita maksudkan bahwa apa yang dikatakan ancaman daripada Al-Quran kenapa terjadi sama Muhammad itu. Itu yang kita bahas. Sebab akibat ya. Ada hubungan sebab akibat yang tidak kebetulan dan matching ya itu. Matching. Iya, keren sekali ya. Keren lah. Ya kalau enggak, kau sudah pintar sekali. Jelaskan. Kau sudah bilang coba. juga aku. Oke, baik. Baik, saya ikuti kelicikan kalian. Saya tanya dulu. Jadi begini, Di dalam surah Al-Haqqah itu yang terputus urat jantung. Di hadis yang terputus apa? Gak ada etika ini orang lah. Pak, ini nggak enak kita ngobrol kalau begini. Iya, aturannya kan kalau kau nggak terima nanti kan bisa kau jawab gitu loh. Nggak perlu kau kejang-kejang gitu. Sabarlah. Kita kan berteman. Iya, kita kan bersaudara. Enggak. Saya ingin membuktikan kelicikan kalian. Parah ya, ini semua. Jelaskan saja Zuma, jangan aja teliti. Apa susahnya? Bagaimana Anda hadisnya mengatakan apa? Ayat Al-Qur'annya mengatakan apa? Gimana? Kalau di Al-Quran kan jantungnya tuh, kalau di hadits nadinya, urat nadi bukan urat jantung. Terus tidak ada hubungannya dengan surah Al-Baqarah ayat 79. Saya naikin dulu Malik. Nabi palsu di Al-Baqarah 79 itu menulis dengan tangannya sendiri sebuah kitab. Rasulullah tidak pernah menulis kitab. Paulus menulis kitab. Sudah Suma, kau ini kita kan berteman lama. Iya. Kita kan bersaudara, cuma kau tetap Suma. Jangan kau marah-marah begitu, kan kami hanya terheran-heran kenapa ayat Al-Quran bisa terjadi pada Muhammad. Kami salut loh ayat kamu. Bukan kebetulan ya, saya bilang tadi itu matching loh Zuma. Bukan kebetulan, itu matching loh itu. Loh, kalau matching di Al-Quran itu urat jantung. Ya kan? Kalau di hadis itu urat nadi. Sama enggak? Sakitnya di jantung Zuma. Sakitnya itu di banyak cerita. Banyak cerita kalian. Makanya saya katakan kepada kalian, perang Khaybar itu dengan surah Al-Haqqah itu nggak ada hubungannya. Surah Al-Haqqah itu udah final. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Sedangkan hadisnya ini terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Zainab terhadap Rasulullah di perang Khaybar. Tidak ada hubungannya. Justru dengan adanya perang Khaybar ini membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus membangkitkan Lazarus. Rasulullah membangkitkan daging yang sudah masak. Coba, daging itu berbicara kepada beliau. Saya ganti dulu sebentar. Lazarus tidak pernah berbicara kepada Yesus, tapi daging yang dimasak ini berbicara kepada Rasulullah.
Gugur ketuhanan Yesus yang mampu membangkitkan orang mati. Rasulullah membangkitkan daging yang sudah dimasak. Hebat kan? Jadi begini. Tidak ada hubungannya dengan Al-Haqqa. Lalu kemudian surah Al-Baqarah ayat 79 itu dikatakan orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Rasulullah tidak menulis kitab dengan tangannya sendiri. Paulus menulis kitab dengan tangannya sendiri. Lukas, Markus, Matius dengan tangannya sendiri. Apa hubungannya? Kalian hanya menghindari bahwa kitab yang dimaksud itu adalah kitab kalian. Kalian menghindari itu. Gantian nggak malu kalian gitu, nggak malu. Kalian nggak malu gitu. Macam mana dengan licik seperti Paulus kalian nggak malu. Kau langsung terguncang baru satu ayat. Kamu yang tidak punya etika. Orang sedang menjelaskan tentang Al-Haqqa yang kamu bawa untuk menutupi mukanya Paulus. Loh, apa korelasinya ke sana? Dengarin dulu, makanya dengar ya. Kamu bawa itu, sedangkan kalau berbicara mengenai urat jantung, yang urat jantungnya terputus itu Paulus. Oke. Paulus. Yang urat jantungnya terputus itu Paulus, pendiri agama Kristen. Sudah. Bang Juma ikut bantu Bang Juma. Bang Juma ikut masuk saya. Oke. Iya, sudah. Silakan. Bantu. Oke. Komparasi yang digunakan ya, selamat siang semuanya. Kau pikir di sini kau malah semua? Sabar. Oh ya, Komal. Selamat. Ini Komal licik, Bang. Mengerti aja. Ini Komal licik. Aduh, Komal pengikut Paulus, dalam kelicikanku aku mencerat kalian dengan tipu daya. Oke. Nanti kalau mereka sudah tidak sanggup, kita di-kick. Atau dia hadirkan penipu-penipu yang lain. Begitu dia caranya. Dari tadi kau lo yang banyak bicara. Padahal ini bukan komaku, tapi kau banyak bicara, kami diam. Iya, nuduh lagi. Katanya kita berteman, baru begitu semua. Iya, memang kita berteman, tapi dalam hal keyakinan kalian itu licik seperti Paulus, paham? Kau tuduhlah kami licik. Minta kau waktu, bilang saya minta kami ini waktu. seperti ular. Semua kau bilang semua. Tunggu Elizabeth. Kalian sudah praktekkan di sini. Selamat siang Bro Maliki Amalak. Nah ini penipu-penipu ulung hadir semua. Tengok aja. Bang Billy. Ya, halo Bang Billy, apa kabar Bang Billy? Bang Billy minta waktu untuk bantu menerangkan Bang Juma juga. Alfa tertib di sini. Serahkan dulu sama ya. host Alfa. Serahkan sama host. Serahkan sama host. Penipu ulung sudah hadir semua tuh. Pakar-pakar hadis sekarang itu. Pakar Al-Quran dengan pakar hadis. Giliran disuruh baca Al-Quran, mewek. Silakan saudara Alfat, silakan. Tunggu Alfat, kita sudahi saja. Kamu nggak bisa jawab atau mau terus kita? Kamu mau jelasin apa? Gini, mau yang baru atau udah terusin aja Bang, terusin bahwa Paulus yang dimaksud di dalam Al-Baqarah 79. Soal hadis perang Khaybar dengan surat Al-Haq tadi itu tidak bisa dikomparisikan jadi satu. Kalau Anda mau memadukan, artinya menjadikan celah perang dari Khaybar yang Rasulullah kena racun, Anda komparasikan untuk mencari celah bahwa itu adalah yang menjadi objeknya Rasulullah, itu jelas salah. Oke, saya tanya kamu. Aku tanya dulu Alfa, mana lebih dulu surat itu turun atau kejadian kepada Muhammad? Tidak bisa seperti itu, sudah saya katakan. Saya tanya dulu, mana lebih dulu surat itu diturunkan atau kejadian itu kepada Muhammad? Kalau Anda mau tahu sejak turun dulu mana yang lebih dulu, kan sudah saya katakan, Mas Billy, ketika Anda surat itu lebih dulu kan? Nah, surat itu lebih dulu turun dan terbukti kepada Nabi Anda, sudah selesai. Itu Anda kan coba untuk cocologi kan gitu. Anda mencocologikan. Nah, kan sudah saya katakan Mas Billy, dengarkan dulu. Iya, dengarkan saya dulu, saya kasih waktu karena ini Anda membawakan ayat kayaknya kau Alfa kan baru datang gini, saya ulas balik ya. Begini ceritanya bro, biar kau dengar baik-baik ya kan. Di Al-Haqqa ayat 44 dikatakan di sana, sekiranya, dengar itu baik-baik, sekiranya Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, kemudian kami pasti potong pembuluh jantungnya. Udah, nah sekarang ini kau nanti jujur dulu, matching apa tidak ini? Wahai Aisyah, saya masih merasakan sakit dari racun yang ada di makanan pada saat di Khaybar. Dan saat ini saya merasakan dipotong
akurat tadi nadiku. Matching tidak di situ gitu loh. Oke, kalau dilihat dari segi bahasa mungkin ada kematchingan. Artinya tapi dilihat dulu tidak seperti itu. Itu saya tolak. Itu saya tolak, enggak bisa. Itu cocologi namanya. Oke, itu cocologi, enggak bisa. Cocologi itu enggak bisa. Enggak bisa itu cocologi. Karena apa? Karena itu tidak ada hubungannya. Anda tidak tahu itu tidak ada sangkut pautnya, enggak ada. Bang Alfat, Juma saya setuju enggak ada hubungannya, Bang Juma antara hadis itu dengan ayat itu enggak ada hubungannya. Mereka ini adalah pengikut Paulus. Kita nggak akan pernah bisa menghindarkan diri dari kelicikan mereka. Sekarang begini, dengarkan saya. Mumpung di sini ada Malik, ada Edis yang pakar-pakar hoaks. Dengarkan, saya baca dalil ya. Amsal 19 nomor 5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Oke? Kemudian Mazmur 5 nomor 6, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Keluaran 23, dalam Yehezkiel 13:8, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong, maka aku akan menjadikan lawanmu. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang gini, matching nggak dengan keadaan yang diceritakan 21, Kisah Para Rasul 21:30, Kisah Para Rasul 23, nomor 23 sampai nomor 24, di mana Paulus mati mengenaskan, dibunuh di Roma dengan cara dipenggal lehernya. Matching nggak tuh? Pembawa berita bohong akan dibinasakan. Matching nggak? Oke, sabar. Kenapa nggak matching? Kenapa? Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman maut. Konteksnya tadi kan dari ayat Al-Quran ini. Siapa yang mengada-ngadakan? Dan ayat Al-Quran itu 79, Bung. Al-Baqarah ayat 79. Celakalah orang yang menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. Siapa yang menulis kitab dengan tangannya sendiri? Rasulullah atau Paulus? Jujur dulu. Rasulullah atau Paulus yang menulis kitab dengan tangan sendiri? Jawab. Nggak matching. Jawab dulu. Yang menulis kitab dengan tangan sendiri Paulus atau Rasulullah? Jawab. Oke, saya jawab ya. Al-Haqq ayat 44. Penipu, pelicik. Ayo orang licik. Saya tanya samamu, Al-Baqarah ayat 79, celakalah orang yang menulis kitab. Jawab. Yang menulis kitab dengan tangannya sendiri Rasulullah atau Paulus? Jawab. Sebut satu nama. Oke, biar saya jawab. Kau diam ya. Oke. Kalau konteksmu dari ayat Al-Quran, kau melompat ke Bible yang enggak. Al-Baqarah 79. Dengar, kalau Bible dengan Bible sudah kubacakan ayatnya. Amsal 19 nomor 5. Oke, Mazmur 5 nomor 6. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Oke. Kau perlu diruqyah. Ulangan 18 nomor 19 nomor 20. Orang yang mengatasnamakan Tuhan akan mati bunuh dengan mengenaskan. Matching nggak dengan Paulus yang dipenggal itu? Matching nggak? Oke, ku jawab ya, nggak matching karena yang kau ambil dari Al-Quran lompat ke Bible. Bukan yang dari kitabmu sendiri yang kau ambil dari agama lain. Amsal 19 nomor 5. Konteksnya. Mazmur 5 nomor 6. Pendusta akan dibinasakan. Matching nggak? Enggak matching karena di sini Al-Haqq ayat 44. Bukan itu licik Paulus, pengikut Paulus, makhluk terlicik sedunia. Yang saya tanya ini dari Amsal 19 nomor 5 dengan Mazmur 5 nomor 6 dengan Kisah Para Rasul 23 dan juga Kisah Para Rasul 21 yang menerangkan Paulus mati dipenggal. Matching nggak tuh dengan Amsal dengan Mazmur? Oke, saya jawab. Kalau diambil dari Al-Haqq 44. Nah, inilah dia umat Paulus. Perhatikan wahai warga negara Indonesia yang menyaksikan komal ini, siaran ini. Inilah dia. Dalam kelicikanku aku menipu, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Saya tanya Amsal, saya tanya Mazmur, saya tanya Keluaran 23, saya tanya juga Yehezkiel 13 nomor 8, larinya ke Al-Haqq. Tadi saya dengan Bang Alfat sudah menjelaskan, kalian cocokologi. Sekarang Amsal 19 nomor 5, Mazmur 5 nomor 6, Tuhan akan membunuh pendusta. Nah sekarang Paulus dibunuh dengan mengenaskan. Matching atau tidak? Oke, saya jawab ya, kau diam ya.
Ya. Kalau topiknya dari Al-Haqqah ayat 44. Bukan Al-Haqqah topiknya. Topiknya sekarang adalah Amsal, penipu ulung. Penipu ulung bukan Al-Haqqah lagi. Al-Haqqah tadi sudah tuntas. Sekarang yang dibahas itu adalah Amsal, Mazmur, Keluaran, Yehezkiel. Bisa diam ini orang memang. Kasih apa bagaimana, Bang? Iya, karena kalian itu sedang menipu dengan kelicikan kalian. Nggak bisa diam. Mungkin nanti kalau giliran dia ngomong Yang saya tanya Amsal matching nggak dengan Kisah Para Rasul? Oke. Jadi begini, kita selesaikan dulu satu-satu Sumaya. Sekarang kita bahas tadi sudah. Al-Quran sudah selesai. Al-Quran sudah selesai. Saudara Alfat sudah mengatakan Anda tidak, Anda keliru ketika Anda cocokologi. Dia sempat iya, itu cocokologi Anda. Kalau Anda cocokologi memang Anda mengatakan cocok. Kalau cocokologi itu udah selesai. Sekarang kita pindah ke Amsal 19 nomor 5, Mazmur 5 nomor 6. Tuhan akan membunuh sang pendusta. Nah sekarang saya tanya, Paulus dibunuh dengan cara dipenggal, matching atau tidak? Oke, saya jawab ya. Kalau topiknya dari Al-Haqqah ayat 44. Nah itu kan coba lihat, yang saya tanya ini Amsal sudah selesai Al-Haqqah. Wah licik, dengan kelicikan aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kita sedang membahas tentang Amsal. Tuhan bersumpah akan membunuh. Kita kasih waktu timer. Paulus dibunuh dengan cara apa? Dipenggal. Matching nggak tuh? 3 menit. Iya, karena kau suka nipu. Karena kau suka nipu. Saya tidak ada waktu buat orang-orang penipu kayak kalian. Ngerti? Saya minta Anda jujur aja. Anda minta jujur. Apakah Amsal 19 nomor 5 ini matching dengan pendiri agama kalian? Awas sabar kau Juma, pelan-pelan aja. Matching enggak? Tidak. Matching tidak antara Amsal. Tidak. Apa alasannya? Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Paulus melakukan kesaksian yang dusta. Enggak situ. Udah jawabannya udah cukup. Sekarang gimana? Gantian bisa? Enggak. Tunjukkan bukti bahwa tidak matching. Tunjukkan bukti bahwa tidak matching. Mazmur 5 nomor 6, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Paulus dibinasakan. Coba. Di mana tidak matchingnya? Tenang. Kamu belajar tenang bisa nggak? Saya sudah tenang kali nih. Saya sudah tenang sekali. Saya hanya menghadapi umat-umat licik kayak kalian itu. Yang begini kau bilang tenang, bagaimana kalau kau ributnya gimana? Oh memang kayak begitu. Untuk menambal kotak kalian yang bocor halus itu begitu. Kalau besar-besar sekarang kenapa kalian Jul, buat Edis yang mengaku pakar Al-Quran tapi nggak bisa baca Iqra. Begini, Amsal 19 nomor 5, Amsal 19 nomor 5, di situ dikatakan Tuhan akan membinasakan dan orang-orang berdusta tidak akan luput dari kematian. Dia akan mati dibunuh. Nah, sekarang saya tanya. Kisah Para Rasul 21 nomor 30. Baca. Tunjukin di dalam. Oh, kok diturunin, Bang? Oh. Bagaimana tidak bisa tunjukin